Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak prasekolah adalah anak yang berusia antara 3 sampai 6 tahun. Anak mulai menjalani pendidikan formal awal di taman kanak-kanak yang dirancang untuk memberikan stimulasi yang sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Periode ini sangat penting karena fondasi bagi perkembangan selanjutnya terbentuk kuat selama usia ini. Video belajar kita kali ini adalah tentang asuhan kebidanan yang diberikan kepada anak prasekolah. Silahkan untuk menyimak agar nanti dapat menjawab soal-soal latihan pada deskripsi video ini. Materi penyajian pada video ini adalah perkembangan psikososial dan kognitif anak prasekolah, nutrisi dan pencegahan penyakit kronis serta infeksi, imunisasi lanjutan dan pengawasan tumbuh kembang serta edukasi keluarga dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak prasekolah. Perkembangan psikososial dan kognitif anak usia 3 hingga 6 tahun. Menurut Erik Erikson, pada masa prasekolah, anak menghadapi krisis perkembangan psikososial yang disebut inisiatif versus rasa bersalah. Tahap ini berfokus pada kemampuan anak untuk berinisiatif dalam aktivitas dan eksplorasi lingkungan sekitar. Jika anak mendukung kegiatan ini, akan berkembang rasa percaya diri dan kemampuan inisiatif yang baik. Sebaliknya, jika anak sering diberi batasan berlebihan atau gagal dalam kegiatan, anak bisa mengalami rasa bersalah yang menimbulkan rasa malu, takut, dan pesimis. Karakteristik psikososial anak usia ini yaitu menghayal, bermain dengan teman sebaya, belajar keterampilan, mengenal warna, jenis kelamin, dan lain-lain. Karakteristik yang menunjukkan gangguan seperti tidak percaya diri, malu tampil, pesimis, takut melakukan kesalahan, dan perilaku agresif. Perkembangan kognitif yaitu berimajinasi, merangkai kata, mengenal objek, dan melakukan tugas sederhana. Faktor yang mempengaruhi perkembangan psikososial dan kognitif adalah genetik, interaksi interpersonal, tingkat sosial ekonomi, kondisi kesehatan, dan stimulasi. Anak prasekolah memerlukan asupan gizi yang seimbang untuk mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan aktivitas sehari-hari mereka yang cukup aktif. Nutrisi anak prasekolah harus memenuhi gizi makro yaitu karbohidrat, lemak, protein. Gizi mikro yaitu vitamin, mineral, kalsium, dan zat besi. Menu sehari anak prasekolah sebaiknya mengikuti sarapan, camilan, makan siang dan malam, serta susu. Untuk memenuhi gizi anak prasekolah, sebaiknya hindari makanan olahan atau junk food, variasikan makanan anak, kebiasaan makan tepat waktu, makan tidak berlebihan, dan libatkan anak dalam memilih makanan sehat. Jenis imunisasi yang diberikan kepada anak prasekolah antara lain DPT diberikan pada usia sekitar 5 tahun. Polio booster diberikan pada saat anak berusia 8 bulan dan dilanjutkan usia 5 hingga 7 tahun. MMR dosis pertama diberikan 1 dosis, dosis kedua diberikan pada usia 18 bulan, dan lanjutan usia sekolah 5 hingga 7 tahun. Varicella diberikan hingga 2 dosis pada usia prasekolah. Booster lainnya yaitu hepatitis B usia 18 bulan, imunisasi hemofilus influenza tipe B booster pada saat anak berusia 15 hingga 18 bulan, dan imunisasi pneumokokus booster pada usia 12 hingga 15 bulan. Program imunisasi lanjutan yang rutin dilakukan di sekolah dasar untuk memperkuat imunisasi dasar termasuk MR, difteri tetanus, tetanus difteri biasanya berlangsung setiap tahun pada bulan Agustus dan November tergantung jenis vaksinasi. Tumbuh kembang anak adalah proses bertambahnya ukuran fisik dan berkembangnya fungsi psikologis, motorik, kognitif, emosional, sosial, serta mental secara bertahap sesuai dengan usia anak prasekolah.
Pentingnya pengawasan tumbuh kembang anak prasekolah antara lain mendeteksi secara dini adanya gangguan atau keterlambatan tumbuh kembang anak dan memudahkan intervensi dini untuk mencegah masalah yang lebih berat. Metode pengawasan dapat berupa kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP, pemeriksaan fisik dan antropometri, deteksi dini gangguan khusus, serta pendampingan dan edukasi orang tua. Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama yang membentuk perkembangan anak, terutama dalam aspek kognitif, sosial, dan emosional. Lingkungan keluarga sebagai tempat interaksi utama yang menciptakan fondasi karakter anak melalui penerapan nilai-nilai seperti kejujuran, sopan santun, dan tanggung jawab. Edukasi keluarga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan orang tua dalam merangsang tumbuh kembang anak secara optimal, terutama melalui stimulasi yang sesuai usia dan memberikan lingkungan yang mendukung. Selain keluarga, lingkungan sekolah juga berperan penting, tetapi manfaatnya sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pengajaran yang diberikan. Lingkungan sosial dan ekonomi keluarga juga mempengaruhi cara orang tua dalam membimbing dan menyajikan stimulasi kepada anaknya. Terima kasih, sekian video belajar kita untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep dasar asuhan masa prasekolah. Silakan menjawab soal-soal latihan pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada topik video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.